Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Hari ini kita dapat bertemu kembali pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Ya, silakan untuk ketua kelas dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dan mari dimulai. Selesai. Baik, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat dan juga bisa untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Baik, sebelum dimulai Bapak akan cek terlebih dahulu daftar hadirnya. Ananda Alini ada? Ya, acungkan tangan. Ya. Kemudian Alin. Ya. Kemudian Dea. Ya, alhamdulillah. Aurora hari ini sehat? Sehat ya, alhamdulillah. Ya, kemarin sempat sakit dan mudah-mudahan sehat selalu ya, Aurora. Ya, baik, anakku yang Bapak cintai, untuk yang sekarang ini pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti sudah menapaki bab berikutnya, yaitu tentang sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Ya, sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Insya Allah setelah kita mempelajari materi ini, kita akan mengetahui apa saja sholat sunnah itu, ya kan? Kemudian apa saja sih niat-niatnya seperti apa, kemudian juga pelaksanaan sholatnya bagaimana, apa yang dimaksud dengan sholat munfarid dan apa yang dimaksud dengan sholat berjamaah. Ya, mudah-mudahan itu. Tapi sebelumnya, apakah yang kalian tahu tentang sholat sunnah itu? Silahkan, ada yang tahu? Ya. Selain sholat 5 waktu. Selain sholat 5 waktu, bagus. Yang lainnya? Ya. Sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri. Ya. Yang lain? Ya. Sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha, bagus. Yang lain? Sholat gerhana, bagus. Ya. Yang lainnya? Sholat istisqa. Ya. Kemudian ada lagi yang lain? Sholat jenazah. Sholat jenazah. Kalau sholat jenazah itu hukumnya bukan sunnah ya, tetapi fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Nanti akan Bapak terangkan di bab berikutnya ya. Alhamdulillah, setidaknya kalian sudah mengetahui tentang beberapa nama-nama sholat sunnah, baik yang dilakukan secara munfarid ataupun yang secara berjamaah ya. Tetapi untuk lebih memahami lagi ya, silakan kalian saksikan video berikut ini ya. Simak baik-baik, kemudian nanti akan Bapak bagi kelompok ya. Yang pertama itu sholat sunnah yang berjamaah, kemudian sholat sunnah yang munfarid, dan kelompok yang ketiga yaitu hikmah daripada melaksanakan sholat. Bisa dipahami? Ya. Baik, kita saksikan video berikut ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, halaman 55. Silakan dibuka dan didiskusikan berdasarkan video yang kalian tadi saksikan ya. Silakan.
Untuk yang kelompok satu, Bapak beri nama kelompok iman. Untuk yang kedua, Bapak beri nama kelompok Islam. Dan yang kelompok tiga, Bapak beri nama kelompok ihsan. Ya, silakan ditulis dulu apa yang kamu ketahui tentang video yang tadi didiskusikan, dibicarakan. Baik, untuk yang kelompok iman terlebih dahulu ya. Untuk yang kelompok iman, silahkan disiapkan siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya ya. Kemudian begitu juga kelompok Islam dan kelompok ihsan ya. Perkenalkan, nama saya Dea Suparno dari kelompok iman mau presentasikan tentang sholat sunnah berjamaah. Sholat sunnah yaitu sholat yang hukum pelaksanaannya sunnah dianjurkan. Apabila dilaksanakan Allah memberi pahala dan keutamaan khusus melebihi orang Islam yang tidak melaksanakan sholat sunnah. Sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah yaitu satu, sholat idain, sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Hukumnya sunnah muakkad, tidak didahului azan dan iqamah. Dua, sholat tarawih dilakukan tiap-tiap malam bulan Ramadan. Tiga, sholat gerhana khusuf, gerhana bulan dan khusuf gerhana matahari. Empat, sholat istisqa, sholat untuk minta hujan. Ya, silakan tutup dulu. Sekian Dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Baik, ya. Oke, tepuk tangan ya. Tentang hikmah daripada melakukan sholat berjamaah, baik yang sholat sunnah, baik yang dilakukan secara munfarid ataupun sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah. Ya, baik, sejauh ini apa ada yang bertanya? Silakan yang bertanya, ya. Saya mendengar bahwa sholat itu tiang agama, maksudnya apa? Sholat itu tiang agama. Ada yang tahu sebelumnya apa itu sholat sebagai tiang agama? Apa itu sebagai sholat tiang agama? Perhatikan hadis berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, perhatikan ada sebuah hadis di sini tentang tadi pertanyaan dari siapa? Zahra, ya. Dari Zahra tentang sholat itu sebagai tiang agama, ya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah hadis, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Yang artinya, ya, simak baik-baik, dan ini nanti akan dijadikan sebuah PR, ya. Nantinya PR untuk penjelasannya, untuk keterangan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. As-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamad-din. Siapa yang mendirikan sholat, ya, maka sama saja dia mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad hadamad-din, ya. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sama saja dia itu meruntuhkan tiang agama.
baik kita tahu tiang ibaratnya sebuah tower atau sebuah menara, ya kan? Yang misalnya tower itu di atasnya ada sebuah gudang air atau toren, ya. Jika kita melaksanakan sholat, maka sama saja dengan kita mendirikan tiang-tiangnya. Semakin banyak sholat, maka semakin banyak tiang yang kita bangun, ya kan? Iya, sholat lagi tambah kuat lagi, sholat lagi tambah kuat lagi, sholat lagi berarti tambah kuat lagi. Seberapapun air yang ada di atas, kalau tiang penyangganya itu kuat, maka tentu tidak akan roboh. Begitu sebaliknya, ya. Begitu sebaliknya. Wa man tarakaha faqad hadamad din. Siapa yang meninggalkan sholat, maka sama saja dengan menghilangkan atau merusak atau merobohkan tiang agama. Ya, kembali tadi yang sudah dibangun, ya, tiang-tiang yang sudah dibangun kemudian ditinggalkan sholat, semakin hilang satu, lama-lama akan roboh, gebrak, ya, satria akan roboh nantinya. Tiang agamanya itu dia rapuh dan akan mudah tergoda oleh bujukan setan. Paham ya? Baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Dan sebelum kita selesai, kita akan mengambil kesimpulan, ya, tentang hasil diskusi kalian. Bahwa dari kelompok iman dijelaskan tentang sholat sunnah yang dikerjakan dengan secara berjamaah, yaitu sholat Idain atau sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian juga sholat tarawih, ya. Tarawih ini boleh dikerjakan secara sendiri, munfarid, atau juga berjamaah, ya. Kemudian setelah itu sholat gerhana, sholat gerhana bulan dan gerhana matahari, ya. Kemudian juga sholat istisqa, sholat untuk meminta hujan, ya. Alhamdulillah semalam itu hujannya gede, ya. Bapak yakin di Kecamatan Susukan bisa ada kebanjiran, ya. Oke, seperti itu, ya. Mudah-mudahan kedepannya hujannya yang sedang-sedang saja, ya. Baik, itu dari kesimpulan dari kelompok satu atau kelompok iman. Adapun kelompok Islam, yaitu sholat-sholat yang dilakukan secara munfarid, ya, secara munfarid, yaitu tahiyatul masjid, sholat menghormati masjid. Ketika kita berdatang masjid itu boleh melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid, ya. Kemudian sholat istikharah. Sholat istikharah itu sholat meminta petunjuk. Pilih dia atau dia. Bukan pacaran, bukan memilih pacar. Misalnya meminta petunjuk untuk memilih pekerjaan, apakah pekerjaannya di kantor ataukah di di sawah, nah seperti itu. Pilih mana? Ya di kantor dong, nggak panas gitu kan. Kata siapa? Ya di kantor juga, nggak begitu enak banget. Sebab banyak sekali godaannya, entah itu yang dari korupsi, kemudian apalagi pembekakan dana gitu kan, bisa jadi, ya. Nah itu, ya, untuk melakukan sholat istikharah untuk meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana yang terbaik? Jika itu yang terbaik, maka dekatkanlah. Jika itu yang tidak baik, maka jauhkan. Ya, itu namanya sholat istikharah. Kemudian hikmah daripada sholat ini juga banyak sekali. Di antaranya bisa menenteramkan hati, ya. Kadang-kadang hatinya yang galau, yang habis diputusin, ya kan? Galau nggak kalau diputusin? Iya. Galau, ya. Merana, menderita tekanan batin, ya. Nah, lakukan dengan sholat, ya. Melaksanakan sholat, dapat menyempurnakan sholat fardu. Ingat tadi di itu juga ada sholat sunnah rawatib yang dilakukan baik setelah ataupun sebelum sholat fardu, ya. Kemudian juga dapat menghapus dosa, kemudian sebagai rasa syukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan, ya. Kemudian juga dipermudah segala urusannya dengan melaksanakan sholat, ya. Wasta'inu
wasbiri wassalah, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Jadi kita tentunya mendapatkan petunjuk dari Allah, kemudian melalui Rasulnya untuk selalu mendawamkan sholat ya, apalagi sholat 5 waktu, karena hikmahnya sangat banyak sekali. Yang terakhir juga dapat memberikan keberkahan, ketentraman di rumah, baik itu di penghuninya, karena rumah sering digunakan untuk sholat, beda dengan rumah yang dilakukan untuk bakne. Ya, bakne rame banget kan Kak? Ya, bisa dipahami ya. Itu saja. Sebelum ditutup ada yang lain, silakan pertanyaan yang lain. Sholat yang munfarid boleh tidak dikerjakan secara berjamaah. Ada yang tahu? Ya, apakah boleh sholat yang munfarid dilakukan secara kemudian berjamaah? Baik, jawabannya yaitu boleh. Sholat duha boleh nggak dilakukan berjamaah? Boleh. Sholat tahajud boleh nggak? Boleh. Ya, boleh dilakukan secara berjamaah. Ya, ada beberapa sholat yang dilakukan secara munfarid, yaitu misalnya sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah itu secara sendiri. Kalau sholat duha boleh berjamaah? Boleh. Ya, kemudian juga sholat tadi, sholat khusuf ya gerhana karena memang ada khutbahnya. Ya, paham belum nih, Dok Ayu? Paham? Oke, terima kasih ya. Itu mudah-mudahan pelajaran yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Kemudian juga jangan lupa nanti dikerjakan tugas yang Bapak kirim melalui Google Form. Ya, nanti Bapak kirim, Bapak share. Silakan kalian cari jawabannya. Dan sebenarnya di sini sudah ada nih untuk yang silakan dibuka halaman 78. Ya, 78. Yang B itu 1 sampai 5, halaman 78 ya. Nah, ya yang B 1 sampai 5 silakan dikerjakan, kemudian minggu depan kita akan mempraktekkan sholat yang telah tadi diterangkan ya untuk pertemuan berikutnya ya. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Mudah-mudahan pelajaran hari ini bermanfaat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Jaga diri, jaga kesehatan, ya juga jaga kepribadian kalian. Kemudian yang selanjutnya ingat selalu berbuat baik dimanapun kita berada, karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang terbaik buat kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan marilah kita tutup pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.